Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Anis Eliana SEMSI, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi chapter 6, yaitu Demografi, Labor Force and Market, Characteristic and Trends. Yang terdiri dari saya, Dita Pramestri, NPM 001, Inafatul Maftuhah 006, dan Alfiana Ajeng 007. Yang pertama yaitu tentang demografi. Ada berbagai penjelasan mengenai tren demografi ini. Di antaranya adalah penurunan tingkat kematian cenderung dikaitkan dengan kemajuan medis, perluasan fasilitas perawatan kesehatan dan pola makan yang lebih sehat, serta gaya hidup yang lebih sehat, seiring dengan perkembangan negara. Secara bersama-sama, hal ini mengakibatkan orang hidup lebih lama dan usia harapan hidup rata-rata meningkat. Menurutnya, angka kelahiran sering dijelaskan dalam hal lebih banyak perempuan dan laki-laki yang memilih untuk tidak menikah dan memiliki anak sama sekali. Perempuan dan laki-laki menikah kemudian dan memiliki anak di kemudian hari. Dan pasangan yang sudah menikah memiliki lebih sedikit anak pilihan. Sikap sosial telah berubah. Kesempatan pendidikan bagi pendidikan, perempuan dan peluang bagi perempuan untuk bekerja dan berkarir telah tumbuh dan orang-orang lebih mampu merencanakan menjadi orang tua melalui berbagai kemajuan medis. Yang selanjutnya ada labor force participation. Tingkat tingkat partisipasi angkatan kerja adalah ukuran proporsi populasi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi, di mana ukuran yang lebih luas daripada tingkat ketenaga kerjaan karena mencakup mereka yang aktif secara ekonomi dan aktif secara tidak hanya mereka yang bekerja. Labor force participation dibagi menjadi ada beberapa, yaitu participation by gender, di mana mengingat tren umum yang teridentifikasi sejauh ini adalah peningkatan partisipasi perempuan secara keseluruhan, tetapi tingkat partisipasi laki-laki menurun. Yang selanjutnya ada part-time employment. Salah satu penjelasan yang sering diberikan untuk peningkatan partisipasi perempuan yang telah disebutkan di atas adalah perluasan kesempatan untuk bekerja paruh waktu, mengingat bahwa masih banyak perempuan yang melakukan peran utama pengasuhan dan pemeliharaan rumah utama dalam keluarga. Tampaknya masuk akal bahwa perluasan kesempatan bagi orang untuk bekerja paruh waktu kemungkinan besar akan menguntungkan perempuan secara tidak proporsional dalam keinginan mereka untuk aktif secara ekonomi. Pangsa perempuan dalam pekerjaan paruh waktu ini cenderung tinggi di tahun 2005, di mana di Uni Eropa adalah 78,3% dan pangsa total OECD adalah 72,9%. Namun, dalam kedua kasus ini, pangsa perempuan dalam total pekerjaan paruh waktu menurun antara tahun 1994 dan 2005 karena proporsi pekerjaan paruh waktu laki-laki meningkat. Namun, di setiap negara, perempuan memang mendominasi pasar kerja paruh waktu, dengan pangsa terendah adalah 57,9% di Korea. Tren umum yang terjadi adalah bahwa pekerjaan paruh waktu meningkat, sementara perempuan mendominasi kerja paruh waktu. Ada bukti juga bahwa proporsi pekerjaan laki-laki yang merupakan pekerjaan paruh waktu meningkat. Selanjutnya, unemployment. Telah disebutkan di awal bab ini bahwa kesinambungan pekerjaan dan karir yang terkait dengan model pekerjaan Fordist digantikan oleh sebuah rezim di mana pengangguran dan rasa tidak aman menjadi hal yang lebih umum. Pada bagian ini, kita akan membahas dengan masalah pengangguran dan penting untuk disadari bahwa ada beberapa definisi pengangguran yang berbeda. Definisi yang digunakan dalam bagian ini untuk tujuan perbandingan digunakan dalam bagian ini, dan untuk tujuan perbandingan sesuai dengan pedoman ILO dan berasal dari data yang diperoleh melalui survei angkatan kerja. Sebagai
contoh demikian, angka-angka tersebut tidak terbatas pada mereka yang benar-benar menganggur dan mengklaim tujuan pengangguran. Survei-survei ini umumnya bertujuan untuk memastikan melalui survei jumlah orang. Yang pertama ada tanpa pekerjaan, yang berarti pekerjaan yang dibayar dan wirausaha. Kedua, yang tersedia untuk bekerja. Yang ketiga, yang secara aktif mencari pekerjaan, yang bukti spesifiknya yang mungkin diperlukan. Ini kemudian dinyatakan sebagai persentase dari total angkatan kerja, termasuk anggota angkatan bersenjata. Biaya pengangguran cenderung diukur dalam hal produksi yang hilang dan biaya untuk mempertahankan orang dalam keadaan menganggur. Namun kita juga perlu mengingat bahwa ada biaya emosional, pribadi, dan sosial yang jauh lebih sulit untuk diukur. Unemployment ada beberapa pembagian, yaitu Gross Standardized Employment Rates tahun 1990 sampai 2005. Lalu ada Gender Unemployment Rates tahun 1990 sampai 2004. Selanjutnya ada Unemployment by Age Group tahun 1990 sampai 2004. Dan yang terakhir ada Long Term Unemployment. Selanjutnya adalah unemployment. Di sini terdapat 4 unemployment. Yang pertama adalah Gross Standardized and Employment Rate, yaitu berkisar pada tahun 1990 sampai 2005, yakni tingkat pengangguran dari antar negara tentunya sangat bervariasi, jenis kelamin dan kelompok umur, dan serta di Eropa, khususnya pada bagian terakhir abad ke-20, terdapat kekhawatiran mengenai tingkat pengangguran secara keseluruhan. Pengangguran kaum muda dan juga pengangguran jangka panjang. Selama periode 1990 sampai 2005 ini, tingkat pengangguran rata-rata di Uni Eropa bervariasi antara 7 sampai 3 dan 10,5%. Sedangkan untuk total OECD bervariasi antara 6,1 dan 7,7%. Nah, dari negara-negara yang mana data lengkap tersedia di Yunani memiliki tingkat tertinggi pada tahun 2005 sebesar 9,8%, dan angka di Inggris bervariasi antara 10 sampai 0% pada tahun 1993 dan 4,7% pada tahun 2005. Tingkat suku bunga di masing-masing negara dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi, pasar tenaga, dan sosial yang diambil oleh masing-masing pihak pemerintah. Ketika perekonomian dimulai, proses industrialisasi cenderung menciptakan lapangan kerja di aktivitas manufaktur dan ada kehilangan pekerjaan di sektor pertanian. Nah, yang kedua adalah gender and unemployment rate, yaitu dengan rentang waktu 1990 sampai 2004. Perbandingan tingkat pengangguran gender menunjukkan bahwa baik di Uni Eropa 15 maupun di total OECD, tingkat pengangguran laki-laki cenderung meningkat dibandingkan perempuan. Tidak seperti biasanya, yaitu di Inggris tingkat pengangguran perempuan secara konsisten lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada awal periode 1990 dan 2004, angkanya adalah 6,6% untuk perempuan dan 7,1% untuk laki-laki. Dan pada akhir periode, angkanya menjadi 4,3 dan 5,0%. Kedua angka tersebut telah menurun, namun kesenjangan antara perempuan dan laki-laki justru semakin melebar dan berpihak pada perempuan. Seperti di Uni Eropa 15, tingkat pengangguran perempuan telah menurun secara signifikan, sementara tingkat pengangguran laki-laki telah menurun namun tidak dalam jumlah yang sama. Yang ketiga adalah unemployment by age group, yaitu 1990 sampai 2004. Nah, ketika kita melihat tingkat pengangguran berdasarkan kelompok umur, terdapat konsistensi yang jelas antara tingkat di Uni Eropa 15 dan total OECD, dan sepanjang periode tersebut tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada kelompok usia termuda, yakni 15 sampai 24 tahun, dan terendah pada kelompok usia tertua, yaitu 55 sampai 64 tahun. Angka tersebut hanya mencakup mereka yang benar-benar mencari pekerjaan, dan diperkirakan banyak dari kelompok usia lebih tua yang tidak aktif secara ekonomi akan mengambil pensiunan dini. Perlu diketahui bahwa di Uni Eropa tingkat pengangguran di kalangan kelompok termuda
juga telah menurun selama periode tersebut, sedangkan di seluruh OECD angka tersebut meningkat. Data tersebut juga menunjukkan bahwa beberapa negara mempunyai permasalahan yang sangat parah dalam hal pengangguran, baik kaum muda, misalnya di negara Spanyol, Republik Slovakia, Polandia, Italia, Yunani, Finlandia, Republik Ceko, dan Perancis. Semuanya mempunyai tingkat pengangguran pada kelompok termuda ini di atas 20%. Yang keempat adalah long term unemployment. Terdapat beberapa alasan yang mendasari bagi seseorang menjadi pengangguran. Yang pertama adalah mereka sedang mencari pekerjaan. Mungkin yang kedua, mungkin mereka juga meninggalkan pekerjaan karena pilihannya dan sudah memiliki satu pekerjaan yang harus dituju dan jangka waktunya pengangguran mereka mungkin relatif singkat atau mungkin tempat perusahaan mereka bekerja telah berhenti berdagang. Terus tidak ada lagi permintaan terhadap hasil kerja mereka atau keterampilan khusus yang sudah tergantikan oleh teknologi. Perekonomian ini bersifat dinamis dan permintaan akan tenaga kerja berubah seiring waktu. Pengangguran struktural berdasarkan sifatnya kemungkinan besar akan menimbulkan lebih banyak masalah di negara maju karena permintaan terhadap produk dan keterampilan tradisional menurun dan terhenti seiring dengan pengembangan produk baru dan inovasi teknis yang misalnya menggantikan tenaga kerja dengan komputer. Next. Yang kelima adalah unemployment by sektor. Salah satu ciri negara maju adalah pergeseran sektoral lapangan kerja dari pertanian dan industri sektor jasa. Sebuah tren yang mungkin akan meningkatkan dengan semakin terbukanya sektor pasar negara maju terhadap produk pertanian dari negara berkembang dan dengan pergeseran manufaktur ke arah yang berlawanan. Uni Eropa mengalami perkembangan selama periode 1993 sampai 2004 dan pada tahun 1993 proporsi total lapangan kerja yang dipekerjakan di berbagai sektor masing-masing sebesar 5,3, 28,2 dan 66,5%. Pada tahun 2004 ini angkanya adalah 3,9, 24,3 dan 71,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa distribusi pekerjaan sektoral bervariasi antar gender. Proporsi yang lebih besar dari laki-laki yang bekerja di bidang pertanian dan industri, proporsi perempuan yang bekerja di sektor jasa lebih besar. Distribusi lapangan kerja sektoral di Inggris juga menunjukkan tren yang sama dengan di Uni Eropa secara keseluruhan. Namun, perekonomian di Inggris tampaknya sudah semakin jauh menuju peralihan ke sektor jasa lapangan kerja dan didominasi oleh lapangan kerja di sektor jasa untuk wanita. Dan pada tahun 2004, 91,6% perempuan yang bekerja berada di sektor jasa dibandingkan dengan 72,0% laki-laki dengan angka gabungannya adalah 81,3%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, factors influencing female participation in the labor force. Next. Sepanjang bab ini kita telah mengkaji perbedaan pengalaman dalam hal partisipasi, angkatan kerja, dan pengangguran berdasarkan gender, tanpa mempertimbangkan secara mendalam faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan-perbedaan ini. Oleh karena itu, pada bagian ini kita memeriksa penjelasan utamanya. Yang pertama, socialization and stereotypes. Dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan kemungkinan besar berada dalam kelompok yang berbeda dan salah satu dampaknya mungkin berupa stereotip seksual atau gender. Dalam membahas peran gender dalam masyarakat, Hofstede menyatakan bahwa secara stereotip laki-laki seharusnya tegas, tangguh, dan kompetitif, sedangkan perempuan seharusnya lebih peduli dalam mengambil tindakan. Ia mengidentifikasi sejumlah sikap dan perilaku yang dapat dianggap sebagai gejala atau indikator sejauh mana suatu masyarakat tertentu terstruktur sedemikian rupa sehingga stereotip seksual gender yang dominan ini berlaku. Indikator dari konsistensi dengan stereotip dominan mungkin berupa anak laki-laki dan perempuan mempelajari mata pelajaran yang berbeda di sekolah dan nilai-nilai sosial dominan yang mendukung persaingan, pencapaian kesuksesan, dan kepedulian terhadap materialisme. Sedangkan indikator masyarakat di mana stereotip gender yang dominan kurang lazim dapat mencakup
Anak laki-laki diajari bahwa mereka boleh menangis dan nilai-nilai yang dominan mencakup kepedulian dan kepedulian terhadap kesetaraan dan kualitas kehidupan kerja. Sebagaimana telah dicatat di bagian sebelumnya mengenai variabel tingkat partisipasi perempuan di berbagai negara dan kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya dan norma-norma serta nilai-nilai sosial mengenai peran yang tepat bagi perempuan dalam masyarakat tertentu dan juga peran kerja yang sesuai. Next. Next. Yang kedua ada economic explanation, kurangnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan sebelumnya. Benapa kecepatan? Bagi perempuan mungkin disebabkan oleh diskriminasi, namun bisa juga disebabkan oleh pengambilan keputusan yang sangat rasional. Misalnya dalam kasus perempuan, mungkin masuk akal bagi keluarga untuk berinvestasi lebih sedikit pada pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan memusatkan sumber daya mereka yang terbatas pada investasi sektor perempuan. Mengapa? Ada kemungkinan bahwa perempuan akan mengalami pemutusan hubungan kerja karena peran mereka dalam persalinan. Yang kedua, tidak adanya fasilitas penitipan anak yang memadai dan nyaman. Yang ketiga, sikap sosial yang dominan dan adat istiadat sosial yang sehubungan dengan pembagian tanggung jawab keluarga dan tidak disukai oleh ibu yang bekerja. Kami telah menyebutkan di atas bahwa hasil dan pengalaman di tempat kerja mungkin merupakan hasil dari selera, dan selera dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap kategori pekerja tertentu. Becker 1957 memandang diskriminasi sebagai selera pemberi kerja yang merupakan akibat dari prasangka. Ada konsekuensi keuntungan bagi pengusaha yang melakukan diskriminasi dengan cara ini. Mereka mungkin tidak bersedia memperkerjakan tenaga kerja yang produk marginalnya lebih besar dari upah yang harus dibayar, dan dalam hal ini mereka dianggap bersedia membayar harga untuk hal tersebut, melatih dan memperhatikan prasangka mereka. Next. Dalam analisis Marxis mengenai konsekuensi kapitalisme menunjukkan bahwa kapitalisme tidak hanya mengakibatkan eksploitasi tenaga kerja, namun juga mengakibatkan dominasi laki-laki dan eksploitasi perempuan yang melayani kepentingan modal dengan memberikan cara yang murah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Sumber daya tenaga kerja atau dari laki-laki dijaga dan generasi tenaga kerja berikutnya dapat diproduksi dan dibesarkan. Selain itu, analisis Marxis menunjukkan bahwa kelompok tertentu dari populasi usia kerja merupakan tenaga kerja cadangan dan perempuan serta perlakuan terhadap mereka di pasar tenaga kerja dapat dilihat dalam istilah-istilah ini. Artinya, mereka merupakan kumpulan tenaga kerja yang akan ditarik ke pasar tenaga kerja yang hanya secara berkala dan pada periode pasukan tenaga kerja terbatas. Kaum dari Marxis mungkin merujuk pada perlakuan terhadap perempuan dalam dua Perang Dunia di abad ke-20. Dalam keadaan seperti ini, langkah-langkah khusus diambil dan fasilitas disediakan untuk memungkinkan tentara cadangan bekerja tetapi segera setelah tidak diperlukan lagi. Terkait dengan analisis ini adalah anggapan bahwa perempuan hanya bekerja untuk mendapatkan uang, bahwa pencari nafkah utama adalah laki-laki dalam rumah tangga, bahwa penghasilan perempuan tidak terlalu diperlukan sehingga mereka tidak perlu dibayar dalam jumlah besar. Next. Yang ketiga, other explanation of differential participation, treatment, and outcome. Sejauh ini kami telah menyebutkan perolehan nilai-nilai dan sikap yang dapat mengakibatkan stereotip produktivitas dan nilai tenaga kerja yang dipengaruhi oleh pencapaian pendidikan dan keterampilan, preferensi dan prasangka pengusaha dan orang dalam bekerja, serta pengaruh ekspektasi diskriminasi. Selain itu, ada beberapa penjelasan dan pengaruh parsial lainnya. Peluang dan partisipasi pekerja perempuan mungkin juga merupakan hasil dari sifat lingkungan teknologi. Peningkatan peluang dan partisipasi dalam beberapa dekade terakhir mungkin merupakan cerminan dari perubahan teknologi yang tidak menekankan aspek kekuatan dari banyak pekerjaan dan menekankan atribut dan kemampuan yang diduga lebih banyak dimiliki oleh perempuan dibanding laki-laki. Tingkat dan sifat peraturan di pasar tenaga kerja mungkin juga mempunyai dampak negatif terhadap tingkat partisipasi perempuan hasil pasar tenaga kerja, dan disarankan agar peraturan-peraturan seperti yang memberlakukan
Yang pertama, upah minimum yang akan mempersempit kesenjangan upah dan menarik lebih banyak perempuan ke pasar. Yang kedua, hak kerja bagi pekerja paruh waktu dan pekerja kontrak non-standar lainnya yang setara secara prorata dengan hak yang diberikan kepada pekerja paruh waktu. Yang ketiga, hak kerja bagi pekerja yang hamil, hak untuk kembali bekerja, hak atas cuti melahirkan, dan hak mendapat gaji. Hak untuk tidak diberhentikan pada saat hamil, dan lain-lain. Semua pekerjaan tersebut merugikan permintaan akan tenaga kerja perempuan dan juga merugikan peluang yang tersedia. Sudut pandang lain adalah karena manajemen telah menunjukkan kapasitas yang cukup besar untuk menghindari peraturan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar dalam hal kesempatan, perlakuan yang hasil, maka tidak ada alasan untuk membayangkan bahwa peraturan lebih lanjut akan memberikan dampak yang diinginkan. Selain itu, ketika permintaan sangat dipengaruhi oleh sikap prasangka dari pihak pengusaha dan mereka telah menunjukkan kesediaan mereka untuk menanggung akibat dari prasangka tersebut, kecil kemungkinannya bahwa pengesahan undang-undang tersebut akan berdampak besar, sangat sulit mengubah nilai dan sikap melalui pengesahan undang-undang. Sejauh diskontinuitas pekerjaan yang terkait dengan peran perempuan dalam melahirkan juga cenderung berdampak buruk terhadap peluang kemajuan karir dan juga hasil pasar tenaga kerja dalam hal gaji. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika skala gaji bertambah seiring dengan masa kerja. Influencing female participation in the labor force. Next. Sepanjang bab ini kita telah mengkaji perbedaan pengalaman dalam hal partisipasi, angkatan kerja, dan pengangguran berdasarkan gender, tanpa mempertimbangkan secara mendalam faktor-faktor yang menjelaskan perbedaan-perbedaan ini. Oleh karena itu, pada bagian ini kita memeriksa penjelasan utamanya. Yang pertama, socialization and stereotypes. Dalam konteks ini, laki-laki dan perempuan kemungkinan besar berada dalam kelompok yang berbeda dan salah satu dampaknya mungkin berupa stereotip seksual atau gender. Dalam membahas peran gender dalam masyarakat, Hofstede menyatakan bahwa secara stereotip laki-laki seharusnya tegas, tangguh, dan kompetitif, sedangkan perempuan seharusnya lebih peduli dalam mengambil tindakan. Ia mengidentifikasi sejumlah sikap dan perilaku yang dapat dianggap sebagai gejala atau indikator sejauh mana suatu masyarakat tertentu terstruktur sedemikian rupa sehingga stereotip seksual gender yang dominan ini berlaku. Indikator dari konsistensi dengan stereotip dominan mungkin berupa anak laki-laki dan perempuan mempelajari mata pelajaran yang berbeda di sekolah dan nilai-nilai sosial dominan yang mendukung persaingan, pencapaian kesuksesan, dan kepedulian terhadap materialisme. Sedangkan indikator masyarakat di mana stereotip gender yang dominan kurang lazim dapat mencakup anak laki-laki diajari bahwa mereka boleh menangis dan nilai-nilai yang dominan mencakup kepedulian terhadap kesetaraan dan kualitas kehidupan kerja. Sebagaimana telah dicatat di bagian sebelumnya mengenai variabel tingkat partisipasi perempuan di berbagai negara dan kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya dan norma-norma serta nilai-nilai sosial mengenai peran yang tepat bagi perempuan dalam masyarakat tertentu dan juga peran kerja yang sesuai. Next. Yang kedua ada economic explanation, kurangnya investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan sebelumnya. Kenapa kecepatan? Bagi perempuan mungkin disebabkan oleh diskriminasi, namun bisa juga disebabkan oleh pengambilan keputusan yang sangat rasional. Misalnya dalam kasus perempuan, mungkin masuk akal bagi keluarga untuk berinvestasi lebih sedikit pada pendidikan dan pelatihan bagi perempuan dan memusatkan sumber daya mereka yang terbatas pada investasi sektor perempuan. Mengapa? Ada kemungkinan bahwa perempuan akan mengalami pemutusan hubungan kerja karena peran mereka dalam persalinan. Yang kedua, tidak adanya fasilitas penitipan anak yang memadai dan nyaman. Yang ketiga, sikap sosial yang dominan dan adat istiadat sosial yang sehubungan dengan pembagian tanggung jawab keluarga dan tidak disukai oleh ibu yang bekerja.
Kami telah menyebutkan di atas bahwa hasil dan pengalaman di tempat kerja mungkin merupakan hasil dari selera, dan selera dapat mengakibatkan diskriminasi terhadap kategori pekerja tertentu. Becker 1957 memandang diskriminasi sebagai selera pemberi kerja yang merupakan akibat dari prasangka. Ada konsekuensi keuntungan bagi pengusaha yang melakukan diskriminasi dengan cara ini. Mereka mungkin tidak bersedia memperkerjakan tenaga kerja yang produk marginalnya lebih besar dari upah yang harus dibayar, dan dalam hal ini mereka dianggap bersedia membayar harga untuk hal tersebut, melatih dan memperhatikan prasangka mereka. Next. Dalam analisis Marxis mengenai konsekuensi kapitalisme menunjukkan bahwa kapitalisme tidak hanya mengakibatkan eksploitasi tenaga kerja, namun juga mengakibatkan dominasi laki-laki dan eksploitasi perempuan yang melayani kepentingan modal dengan memberikan cara yang murah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Sumber daya tenaga kerja atau dari laki-laki dijaga dan generasi tenaga kerja berikutnya dapat diproduksi dan dibesarkan. Selain itu, analisis Marxis menunjukkan bahwa kelompok tertentu dari populasi usia kerja merupakan tenaga kerja cadangan dan perempuan, serta perlakuan terhadap mereka di pasar tenaga kerja dapat dilihat dalam istilah-istilah ini. Artinya, mereka merupakan kumpulan tenaga kerja yang akan ditarik ke pasar tenaga kerja yang hanya secara berkala dan pada periode pasukan tenaga kerja terbatas. Kaum dari Marxis mungkin merujuk pada perlakuan terhadap perempuan dalam dua Perang Dunia di abad ke-20. Dalam keadaan seperti ini, langkah-langkah khusus diambil dan fasilitas disediakan untuk memungkinkan tentara cadangan bekerja tetapi segera setelah tidak diperlukan lagi. Terkait dengan analisis ini adalah anggapan bahwa perempuan hanya bekerja untuk mendapatkan uang, bahwa pencari nafkah utama adalah laki-laki dalam rumah tangga, bahwa penghasilan perempuan tidak terlalu diperlukan sehingga mereka tidak perlu dibayar dalam jumlah besar. Next. Yang ketiga, other explanation of differential participation, treatment, and outcome. Sejauh ini kami telah menyebutkan perolehan nilai-nilai dan sikap yang dapat mengakibatkan stereotip produktivitas dan nilai tenaga kerja yang dipengaruhi oleh pencapaian pendidikan dan keterampilan, preferensi dan prasangka pengusaha dan orang dalam bekerja, serta pengaruh ekspektasi diskriminasi. Selain itu, ada beberapa penjelasan dan pengaruh parsial lainnya. Peluang dan partisipasi pekerja perempuan mungkin juga merupakan hasil dari sifat lingkungan teknologi. Peningkatan peluang dan partisipasi dalam beberapa dekade terakhir mungkin merupakan cerminan dari perubahan teknologi yang tidak menekankan aspek kekuatan dari banyak pekerjaan dan menekankan atribut dan kemampuan yang diduga lebih banyak dimiliki oleh perempuan dibanding laki-laki. Tingkat dan sifat peraturan di pasar tenaga kerja mungkin juga mempunyai dampak negatif terhadap tingkat partisipasi perempuan hasil pasar tenaga kerja, dan disarankan agar peraturan-peraturan seperti yang memberlakukan yang pertama, upah minimum yang akan mempersempit kesenjangan upah dan menarik lebih banyak perempuan ke pasar. Yang kedua, hak kerja bagi pekerja paruh waktu dan pekerja kontrak non-standar lainnya yang setara secara prorata dengan hak yang diberikan kepada pekerja paruh waktu. Yang ketiga, hak kerja bagi pekerja yang hamil, hak untuk kembali bekerja, hak atas cuti melahirkan, dan hak mendapat gaji. Hak untuk tidak diberhentikan pada saat hamil, dan lain-lain. Semua pekerjaan tersebut merugikan permintaan akan tenaga kerja perempuan dan juga merugikan peluang yang tersedia. Sudut pandang lain adalah karena manajemen telah menunjukkan kapasitas yang cukup besar untuk menghindari peraturan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang lebih besar dalam hal kesempatan perlakuan yang hasil, maka tidak ada alasan untuk membayangkan bahwa peraturan lebih lanjut akan memberikan dampak yang diinginkan. Selain itu, ketika permintaan sangat dipengaruhi oleh sikap prasangka dari pihak pengusaha dan mereka telah menunjukkan kesediaan mereka untuk menanggung akibat dari prasangka tersebut, kecil kemungkinannya bahwa pengesahan undang-undang tersebut akan berdampak besar, sangat sulit mengubah nilai dan sikap melalui pengesahan undang-undang. Sejauh diskontinuitas pekerjaan yang terkait dengan peran perempuan dalam melahirkan juga cenderung berdampak buruk
terhadap peluang kemajuan karir dan juga hasil pasar tenaga kerja dalam hal gaji. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika skala gaji bertambah seiring dengan masa kerja. Selanjutnya adalah educational attainment and labor force participation. Terdapat peningkatan aktivitas penelitian mengenai hubungan antara tingkat pencapaian pendidikan dan pekerjaan dalam beberapa tahun terakhir. Namun ada motif lain atas ketertarikan dan kepedulian ini, dan ini termasuk adanya kebutuhan akan angkatan kerja yang lebih berpendidikan tinggi dan terampil untuk memfasilitasi adaptasi dan asimilasi terhadap perubahan teknologi dan perubahan praktik kerja. Yang kedua, peningkatan daya saing suatu negara. Yang ketiga, kekhawatiran mengenai peran pendidikan dan pelatihan dalam mencapai kesetaraan kesempatan yang lebih besar. Yang keempat, penurunan permintaan tenaga kerja tidak terampil. Outlook ketenaga kerjaan atau OECD 2005 kembali memberikan data tentang hubungan antara tingkat pencapaian pendidikan dan partisipasi angkatan kerja serta tingkat pengangguran. Baik tingkat partisipasi angkatan kerja di Uni Eropa 15 maupun total OECD meningkat seiring dengan tingkat pencapaian pendidikan dan tingkat pengangguran menurun. Seiring dengan tingkat pencapaian pendidikan, hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Baik bagi Uni Eropa maupun total OECD, tingkat partisipasi terendah dan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada perempuan yang berpendidikan kurang dari sekolah menengah atas, dan kesenjangan gender dalam tingkat partisipasi pada kelompok ini lebih besar dibandingkan kelompok lainnya. Next. Tingkat pencapaian pendidikan tampaknya memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan laki-laki yang sangat rendah. Tingkat partisipasi kelompok perempuan ini mungkin disebabkan oleh banyaknya dari mereka yang tidak pernah memasuki angkatan kerja sama sekali, dan atau karena mereka tidak masuk kembali ke angkatan kerja setelah melahirkan. Meskipun mungkin juga karena permintaan akan tenaga kerja yang relatif tidak terampil telah mencukupi. Sektor pertanian dan industri lebih besar dibandingkan sektor jasa. Meskipun demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa sebelumnya, secara umum terdapat hubungan positif antara tingkat pencapaian pendidikan dan kemampuan untuk mencari dan tetap bekerja. Perempuan dengan tingkat pendidikan rendah tidak dapat memasuki pasar kerja sama sekali. Laki-laki dan perempuan berpendidikan lebih rendah cenderung menjadi pengangguran. Hubungan antara tingkat pendidikan dan kecenderungan menganggur lebih banyak terjadi pada perempuan. Peningkatan tingkat partisipasi perempuan secara umum melebihi penurunan tingkat partisipasi laki-laki. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan yang signifikan antara tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan. Di Uni Eropa dan total OECD, di sebagian besar negara, dengan tingkat partisipasi perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Jumlah pekerja paruh waktu semakin meningkat, perempuan mendominasi pekerja paruh waktu, namun terdapat bukti juga bahwa proporsi pekerja laki-laki paruh waktu semakin meningkat. Dalam memeriksa pengangguran, kami menemukan bahwa yang pertama, pengangguran di Uni Eropa lebih besar dibandingkan total pengangguran di OECD, namun kesenjangannya semakin menyempit. Yang kedua, tingkat pengangguran perempuan secara tradisional lebih besar dibandingkan laki-laki, namun kesenjangan ini kembali menyempit seiring dengan menurunnya angka pengangguran perempuan secara signifikan. Yang ketiga, kelompok usia termuda cenderung mengalami tingkat pengangguran yang jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok usia yang lebih tinggi, namun sekali lagi, meskipun hal ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, terdapat banyak perubahan selama periode yang ditinjau, sehingga pada akhir periode tersebut, tingkat pengangguran meningkat. Yang keempat itu pengangguran jangka panjang lebih merupakan masalah di Eropa dibandingkan dengan OECD secara keseluruhan, dan hanya terdapat sedikit perbaikan akhir-akhir ini. Peralihan dari pekerjaan di bidang pertanian dan industri terus berlanjut, begitu pula dominasi perempuan dalam pekerjaan di sektor jasa. Yang terakhir yaitu kami juga membahas secara mendalam berbagai penjelasan mengenai pola partisipasi perempuan yang ada dan menyimpulkan bahwa ada campuran penjelasan budaya, sosial, ekonomi, teknologi, peraturan, dan lainnya.
Akhirnya kami menguji hubungan antara tingkat pencapaian pendidikan dan partisipasi angkatan kerja serta pengangguran dan menyimpulkan bahwa yang pertama, secara umum terdapat hubungan positif antara tingkat pencapaian pendidikan dan kemampuan untuk mencari dan tetap bekerja. Kedua, banyak perempuan dengan tingkat pendidikan rendah tidak dapat memasuki pasar kerja sama sekali. Yang ketiga, laki-laki dan perempuan yang berpendidikan lebih rendah cenderung menjadi pengangguran. Yang keempat, hubungan antara tingkat pendidikan dan kecenderungan menganggur lebih banyak terjadi pada perempuan. Artikel yang pertama yaitu Localization in the United Arab Emirates, a study of stereotypes, organizational socialization, employability, and work outcomes. Yang ditulis oleh Abdul Aziz, Karam, Nick Asil, Payazi Jayasri, and Valerie Lines. Jurnal penerbitnya yaitu Emerald Group Publishing pada tahun 2023 dengan indeks kuartil 1. Next. Latar belakang dari jurnal ini yaitu membahas tentang pentingnya dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Emirates, sebuah inisiatif pemerintah Uni Emirat Arab untuk meningkatkan keterlibatan dan keterampilan tenaga kerja lokal dalam ekonomi negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengalaman karyawan dalam organisasi swasta di Uni Emirat Arab dengan fokus pada stereotip, sosialisasi, organisasi, keterlibatan organisasi, dan hasil kerja. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji hubungan antara faktor-faktor ini dan memberikan rekomendasi praktis bagi organisasi untuk meningkatkan upaya lokalitas mereka di Uni Emirat Arab. Teori yang digunakan dalam artikel ini merupakan beberapa kerangka teoritis yang terkait dengan topik penelitian seperti teori atribusi, teori sosialisasi, dan teori keterlibatan organisasi. Penelitian ini juga menggunakan model kompetensi dan multidimensional untuk mengoperasikan dan mengukur keterlibatan organisasi. Hipotesis dari penelitian ini yaitu hal satu, akan ada hubungan negatif antara stereotip etos kerja dan emirat persepsi karyawan terhadap yang pertama pelatihan, kedua pemahaman dan dukungan kerja, H2 sosialisasi organisasi yang baik akan berdampak positif pada keterlibatan organisasi karyawan Emirat. Hipotesis yang ketiga itu persepsi karyawan Emirat tentang prospek masa depan mereka akan memediasi hubungan positif antara pelatihan, pemahaman dan dukungan rekan kerja dengan keterlibatan organisasi. Hipotesis keempat itu keterlibatan organisasi karyawan Emirat akan berdampak positif pada hasil kerja mereka. Dan hipotesis yang kelima, etika kerja akan memoderasi hubungan antara keterlibatan organisasi dan intensi untuk berhenti. Next. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei kuantitatif. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dan mengumpulkan data dari 300 karyawan Emirat yang bekerja di organisasi swasta di Uni Emirat Arab. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis partial least square dengan bantuan perangkat lunak Smart PLS. Hasil dari penelitian ini adalah stereotip tentang karyawan Emirat berdampak negatif pada keterlibatan organisasi mereka, sosialisasi organisasi yang baik berdampak positif pada keterlibatan organisasi karyawan Emirat, persepsi karyawan tentang prospek masa depan mereka memediasi hubungan positif antara pelatihan, pemahaman, dan dukungan rekan kerja dengan keterlibatan organisasi karyawan Emirat berdampak positif pada hasil kerja mereka. Dan etika kerja memoderasi hubungan antara keterlibatan organisasi dan intensi untuk berhenti. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna untuk organisasi Uni Emirat Arab dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan dengan kinerja karyawan Emirat. Keterkaitan artikel ini dengan materi itu secara khusus penelitian ini menguji dampak etos kerja dan stereotip keterampilan atau kompetensi terhadap pengalaman sosialisasi organisasi karyawan Emirat dan prospek masa depan. Artikel ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana stereotip dapat berdampak pada pengalaman sosialisasi dan prospek masa depan pada karyawan di Uni Emirat Arab. Hal ini juga berdampak pada pentingnya strategi manajemen talenta yang inklusif dan intervensi SDM terstruktur untuk meminimalkan atau menghilangkan stereotip di tempat kerja. Yang kedua yaitu the impact of health and education on labor force participation in aging societies. Studi kasusnya projection
for the United States and Germany from Dynamic Microsimulation. Penulisnya ada Rin Boehm, Thomas Burhead, Thomas Leoni, dan Martin Spiller. Jurnal penerbitnya Population Research and Policy Review tahun 2023, termasuk di kuartil 1. Latar belakang artikel ini membahas orientasi pasar tenaga kerja yang kuat dari sistem pendidikan Jerman yang ditandai dengan adanya jalur pendidikan ganda. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak kesehatan dan pendidikan terhadap partisipasi angkatan kerja, terutama dalam konteks penuaan demografis. Para penulis artikel tidak secara eksplisit menyebutkan teori spesifik yang mereka gunakan. Namun mereka tampaknya menggunakan berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan ekonomi tenaga kerja, ekonomi kesehatan, dan ekonomi pendidikan. Sebagai contoh, mereka membahas konsep transmisi pendidikan, yang merupakan teori yang sudah mapan dalam ekonomi pendidikan yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan orang tua secara signifikan mempengaruhi pencapaian pendidikan anak-anak mereka. Mereka juga merujuk pada teori perlombaan antara pendidikan dan teknologi yang diusulkan oleh Goldin dan Katz, yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi dapat mengurangi permintaan tenaga kerja untuk tingkat pendidikan tertentu. Lebih lanjut, mereka membahas konsep tahun-tahun hidup sehat dan harapan hidup kerja yang merupakan konsep umum dalam ekonomi kesehatan. Hipotesisnya yaitu yang pertama, peningkatan usia harapan hidup dapat disertai dengan peningkatan prevalensi morbiditas dan disabilitas. Yang kedua, perubahan dalam pendidikan orang tua sepenuhnya mendorong tren pendidikan di masa depan. H3, peningkatan integrasi pasar tenaga kerja bagi orang-orang dengan keterbatasan kesehatan. Yang keempat, hipotesis yang keempat yaitu efek peningkatan usia pensiun terhadap partisipasi angkatan kerja. H5, perlombaan antara pendidikan dan teknologi, yang mana dapat mengurangi permintaan tenaga kerja di masa depan untuk tingkat pendidikan tertentu. Metodologi penelitian menggunakan regresi logistik untuk menghitung koefisien model mereka. Mereka juga memasukkan perubahan dalam undang-undang usia pensiun ketika menentukan partisipasi angkatan kerja. Para penulis menggunakan analisis komponen utama atau PCA untuk menggabungkan variabel yang berbeda ke dalam satu ukuran kesehatan latin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi dikaitkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang lebih tinggi. Sementara status kesehatan yang lebih buruk dikaitkan dengan tingkat partisipasi yang lebih rendah. Studi ini juga memberikan tingkat partisipasi angkatan kerja untuk kelompok usia yang berbeda pada tahun 2020 dan 2060 untuk kedua negara. Keterkaitan artikel dengan materi, yaitu artikel ini berkaitan langsung dengan topik partisipasi angkatan kerja. Artikel ini mengeksplorasi dampak kesehatan dan pendidikan terhadap partisipasi angkatan kerja, terutama dalam konteks penuaan demografis. Para penulis memodelkan status kesehatan dan pencapaian pendidikan dan mendiskusikan pengaruhnya terhadap partisipasi angkatan kerja. Mereka juga membahas pemodelan probabilitas yang diprediksi dan penggabungan perubahan dalam undang-undang usia pensiun ketika menentukan partisipasi angkatan kerja. Para penulis berpendapat bahwa perbaikan dalam integrasi pasar tenaga kerja bagi orang-orang dengan keterbatasan kesehatan dapat
dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan mengurangi dampak ekonomi negatif dari penuaan demografis. Artikel tersebut menyajikan berbagai skenario dan membahas efek keseluruhan dari skenario pendidikan untuk masing-masing tahun, target dari 2060 sampai 2080. Hal ini secara langsung berkaitan dengan topik partisipasi angkatan kerja, karena artikel tersebut mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Selanjutnya adalah artikel yang berjudul dengan Theoretical Underpinnings of Active Labor Programs Implemented by Municipal and Non-Government Organization in Sweden, yang ditulis oleh Michaela Stark dan Katarina College, jurnal penerbit European Journal of Social Work. Next. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori program sebagai kerangka kerja utama. Teori program digunakan untuk memahami dan menganalisis komponen dasar dan rangkaian sekuensial dari program pasar kerja aktif ALMPS. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan hasil penelitian yang ditemukan adalah bahwa komponen dasar dari program pasar kerja aktif bervariasi dalam hal aktivitas, durasi program, dan pendidikan karyawan. Selain itu, tujuan dari rangkaian sekuensial juga berbeda. Program yang disampaikan oleh pemerintah daerah mendefinisikan pekerjaan berbayar di pasar tenaga kerja terbuka atau kemandirian finansial sebagai tujuan utama bagi peserta. Sementara itu, tujuan bagi peserta dalam ALMPS yang disampaikan oleh LSM lebih berfokus pada peningkatan kesejahteraan, keterampilan, dan kepercayaan diri. Next. Keterkaitan artikel dengan materi yaitu penelitian ini berfokus pada pengangguran jangka panjang dan bagaimana program pasar kerja aktif dapat membantu individu yang mengalami pengangguran jangka panjang untuk mendapatkan pekerjaan dan mencapai kemandirian finansial. Pengangguran jangka panjang dikaitkan dengan berbagai konsekuensi negatif bagi individu dan keluarganya, serta komunitas tempat mereka tinggal. Di Swedia, seseorang dianggap pengangguran panjang jika individu tersebut telah tanpa pekerjaan selama 6 bulan atau lebih. ALMPS adalah elemen sentral dari kebijakan aktivasi dan bertujuan untuk melawan efek negatif dari pengangguran jangka panjang. Penelitian ini merupakan upaya pertama untuk mengeksplorasi rangkaian peristiwa melalui mana peserta dalam ALMPS dimaksudkan untuk bergerak dalam transisi mereka dari pengangguran jangka panjang ke pekerjaan dalam program yang disampaikan oleh pemerintah daerah atau LSM di Swedia. Next. Selanjutnya daftar pustaka. Sekian presentasi dari kelompok 5. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.